Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa barakallah. Matur nuwun sanget, terima kasih sekali atas sambutannya di video kemarin yang berjudul Ritual Pagebluk. Pertanyaan yang sangat menarik sekaligus menggelitik. Kupat selamatnya, ketupat selamatnya itu direbus, dimasak atau tidak? Pertanyaan ini menggelitik, tapi harus Mbah maklumi. Kenapa? Mungkin generasi modern, generasi anak-anak muda sekarang memang tidak mengerti tentang ritual ini. Oke, ketupat itu apa? Oke, Mbah akan membahas soal ketupat dari yang paling dasar. Tentang filosofi, tentang tradisi, tentang mitologinya. Ketupat itu ya makanan yang terbuat dari beras yang dimasukkan ke dalam daun kelapa muda atau janur, lalu dimasak. Memang untuk hidangan. Maka ada banyak orang yang meyakini bahwa ketupat adalah hidangan tradisi lintas negara, tradisi lintas daerah. Faktanya, Asia Tenggara kenal dengan makanan yang terbuat dari beras ini, alias ketupat. Dan di Indonesia, di Nusantara, ketupat diperkenalkan pada zaman Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Dilanjutkan oleh Raden Masahid alias Sunan Kalijogo untuk siar agama. Sampai sekarang dikenal ketupat ada yang untuk lebaran. Ketupat sebagai tradisi keberagaman adalah identitas Nusantara yang sampai sekarang memang belum punah. Tapi yang akan Mbah Mijan bahas kali ini tentang ketupat selamat. Kalau orang Jawa bilang namanya adalah kupat tulak. Sarana tolak bala, menghindarkan diri kita, menghindarkan hunian kita dari orang yang berbuat jahat, dari makhluk halus yang berbuat jahat, dan dari wabah atau pagebluk. Oke, dimasak atau tidak? Ya tidak dimasak, karena ini tulak, ya sarana untuk menolak bala. Jadi tidak mateng, sobat mistis, karena bukan untuk suguhan, bukan untuk hidangan. Kembali lagi Mbah ulangi, janur atau daun kelapa muda dibuat ketupat, nanti gambarnya Mbah akan kasihkan biar kalian ada bayangan. Lalu beras secukupnya, kacang hijau secukupnya, bawang putih 1 siung, boleh 3 siung, bawang merah boleh 1 siung, boleh 3 siung, cabai boleh 1 biji, atau boleh 3 biji dalam hitungan ganjil, bebas, terserah. Disesuaikan dengan bentuknya. Kenapa harus beras? Kenapa harus kacang hijau? Beras sebagai media penetral, sarana penetral karena tidak memiliki rasa, dan dicampur dengan kacang hijau. Kacang hijau yang mentah, kalau wong Jawa tuh ada aroma khas yang disebut dengan langu. Aroma langu dari kacang hijau yang dicampur dengan beras ternyata bisa membuat makhluk halus minggat. Kemudian tentang bawang putih, bawang merah, cabai, uapnya bisa membuat mata kita pedih, mata hewan pedih, dan mata makhluk halus pedih. Itu alasannya kenapa sarana ini ditakuti oleh bangsa lelembut. Lalu dipasangnya di atas pintu, boleh menghadap ke dalam rumah atau boleh menghadap keluar rumah. Uniknya dari sarana ini, kacang hijau, beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai tidak mengalami pembusukan yang parah. Jadi tidak menimbulkan aroma yang busuk. Rata-rata kalau sudah disimpan di dalam kupat slamet atau kupat tulak, itu akan mengering. Tradisi tulakan
yang berbahan dasar tadi itu sangat simpel, tidak perlu menggunakan ritual yang aneh-aneh atau mungkin mantra-mantra yang susah-susah. Jadi tinggal dibuat lalu dipasang, tidak harus dengan orang-orang yang khusus juga. Kalian semua bisa membuatnya, bisa memasangnya. Namun pesan dari Mbak Mijan, membuat sarana tulak jangan serta-merta hanya apa adanya. Sebagai manusia yang beragama, kita punya Allah, kita punya Tuhan, maka berdoalah. Kenapa ada ritual mau makan harus berdoa? Kenapa ada ritual mau tidur harus berdoa? Kenapa ada ritual mau bepergian harus berdoa? Karena doa bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif. Karena doa bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang berbahaya. Maka sebisa kita, semampu kita, sepaham kita, monggo. Mau berdoa bismillah saja boleh, mau pakai doa al-ikhlas boleh, mau pakai al-fatihah boleh. Yang penting keyakinan kita, permintaan kita itu tunggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah harus menjelaskan lagi secara detail kali ini karena ternyata Mbah membaca komen dari sobat mistis di rumah itu banyak yang mengalami teror hantu taun, teror ketuk pintu. Oke, Mbah sarankan bagi kalian semua yang memang punya CCTV, monggo dipantau. Itu apa sebenarnya? Jangan sampai justru ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menebarkan ketakutan. Saran Mbah Mijan tetap bijak, tetap gunakan logika, tetap disaring semua informasinya. Takut jangan berlebihan. Yang paling penting adalah waspada. Akhir kata, mudah-mudahan sarana yang akan kita buat nanti bermanfaat sebagai sababiyah, sebagai bentuk ikhtiar kita. Yang terpenting adalah kepasrahan kita, ketawakalan kita, kewaspadaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun sangat. Kalau masih punya pertanyaan, monggo silahkan komen. Atau mungkin kalau teman-teman punya tema yang menarik dan ingin dibahas, monggo silahkan komen saja. Terima kasih. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.